Cerita ini diawali ketika Sun Wukong sedang berpacaran dengan Sui di Istana Langit para dewa. Sedang asik-asiknya mereka bercanda, Wukong dan Sui disamperin sama pasukan langit. Tahu sendiri deh gaya Wukong kayak gimana. Tanpa basa-basi pun seluruh pasukan mengeroyok Wukong. Dengan kekuatan tabung gas mereka menghajar Sun Wukong habis-habisan. Untung aja Wukong sudah belajar Kamehameha 4 juta tegangan listrik. Tetapi ketika Sun Wukong sedang bersantai, datanglah Dewa Erlang untuk ngajak baku hantam sama Wukong nih. Alhamdulillah mereka pun adu mekanik dengan kekuatan sinyal hotspotnya masing-masing. Bangke. Dengan wujud aslinya Wukong pun menghajar Dewa Erlang habis-habisan. Dengan Sun Wukong yang berwujud asli keras seperti ini, membuat Dewa Erlang mengalami tekanan batin tinggi. Dan tanpa disadari ketika mereka bertarung, Buddha Rulai pun ikut campur dalam pertarungan ini untuk membantu Panglima Erlang mengalahkan Wukong. Dikarenakan Wukong bertarung sambil menyelamatkan, akhirnya Wukong pun tersegel. Hari-hari pun berlalu sehingga Buddha Rulai datang ke gua penyegelan Sun Wukong untuk mengajak Wukong bermain catur. Tetapi Wukong dengan sangat liciknya dia ingin menghajar Buddha Rulai secara habis-habisan. Tetapi tentunya Wukong bukan tandingan Buddha Rulai dong. Dikarenakan Wukong tidak bisa mengalahkan Buddha Rulai, Wukong pun bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya bermain catur dan akhirnya dia bisa mengalahkan Buddha Rulai. Setelah bisa mengalahkan Buddha Rulai, Wukong pun bergegas untuk menemui gurunya Biksu Tong untuk melanjutkan perjalanannya bersama gurunya tersebut. Setelah menemui gurunya Biksu Tong, Sun Wukong pun diajak gurunya untuk melakukan perjalanan jauh. Tut Pat Kai dan Wusing pun ikut dalam andil peperangan perjalanan Sun Wukong dan gurunya. Hari demi hari, peperangan demi peperangan sudah mereka lalui bersama-sama. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di Istana Langit untuk menyerahkan api penyucian. Tetapi anehnya Wukong tidak melihat Suji dan Buddha Rulai di sana. Hingga akhirnya Wukong pun terpaksa merebut api penyucian dari tangan Sang Jenderal Langit. Wukong hanya ingin menyerahkan jikalau ada di sana Suyi dan Buddha Rulai. Tentunya seisi penduduk langit geram akan perlakuan Sun Wukong yang seperti itu. Sehingga Biksu Tong pun terpaksa membacakan suatu rapalan mantra untuk melumpuhkan kekuatan Sun Wukong. Mantra yang dibacakan Biksu Tong untuk Sun Wukong membuatnya merasa kesakitan. Sehingga Dewa Erlang pun berhasil membunuh Sun Wukong dengan tombak apinya dan mengambil api penyucian yang ada di tubuh Wukong. Dan pada akhirnya jiwa Sun Wukong pun disegel di dasar laut. Di lain hari, Putri Raja Naga bertemu Serigala Putih yang sedang sekarat. Sang putri pun memberikan kalung kehidupan untuk menyembuhkan serigala putih itu. Ajaibnya serigala itu langsung sembuh walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Seiring dengan berjalannya waktu, serigala putih mengalami evolusi menjadi manusia yang bernama Bailang. Bailang sering berburu di hutan dengan Dewa Bumi, dan di lain waktu Raja Naga didatangi pasukan dari langit yang dipimpin Dewa Erlang untuk merebut api penyucian yang dibawa oleh Raja Naga. Terjadilah pertempuran mahadahsyat antara Raja Naga dan Dewa Erlang. Dibantu oleh Bailang dan Yuzong, pertempuran semakin memanas hingga pada akhirnya Raja Naga menampakkan wujud aslinya. Tetapi hal itu bagi Dewa Erlang tetap tidak kesulitan untuk menghadapi Raja Naga. Bailang yang kabur dari pertempuran dengan Yuzong dari kejauhan, Dewa Erlang meluncurkan panah gas LPG sehingga membuat mereka berdua jatuh ke dalam jurang ketidakpastian. Di dalam jurang, Bailang bertemu dengan Raja Hutan Ashura dan ditunjukkan jalan untuk keluar bertemu dengan gurunya yaitu Biksu Tong. Sesampainya Bailang di kediaman Biksu Tong, Bailang meminta pertolongan dikarenakan Bailang tidak mau menyerahkan inti api itu kepada orang yang salah, sehingga Biksu Tong teringat kepada muridnya yang bernama Wukong. Tak lama kemudian datanglah pasukan yang anggota dari Jinggang untuk memburu dan membunuh Bailang. Melihat pertempuran dari kedua belah pihak, Biksu Tong pun malah bodoh amat dan tidak peduli akan Bailang. Ya nggak apa-apalah, mungkin Biksu Tong lagi datang bulan. Dikarenakan Bailang itu orang yang baik dan sering puasa Senin Kemis, akhirnya Bailang bisa membangkitkan tenaga dalamnya dan bisa berhasil mengalahkan kedua betina itu dengan sempurna. Ya haha.
Tetapi bos dari Jinggang tanpa banyak bacot langsung memukul mulut Bailang hingga terpelanting jauh. Kemudian bos Bailang menggunakan jurus Kamehameha 4000 voltnya untuk menghancurkan Bailang. Tentu saja Bailang bukanlah lawan yang sepadan dengan bos Jinggang tersebut. Dengan santainya bos Jinggang pun menumbuk-numbuk kepala Bailang hingga terasa sakit dan patah-patah semuanya. Dan pada akhirnya Biksu Tong pun tak tahan lagi dengan gairah bertarungnya dan menyelamatkan Bailang, sehingga mereka mengalami adu duel tenaga dalam yang sangat seru. Kedua belah pihak imbang dalam adu pukulan, tendangan, dan yang paling penting untung saja mereka tidak beradu bacotan dong. Ya haha, nggak lucu. Dikarenakan Biksu Tong terlempar jauh karena pukulan musuh, kesempatan ini dimanfaatkan oleh musuh untuk mengeluarkan jurus Kamehameha 4 juta volt. Di tengah-tengah pertempuran, Bailang berhasil mengaktifkan mode naganya dan melemparkan si Jinggang jauh ke dalam kobaran api dan menjadi babi panggang. Ya haha. Setelah berhasil mengalahkan Jinggang, Biksu Tong mengajak Bailang ke dalam rumah untuk membicarakan suatu perjalanan keluar sana. Tetapi di luar rumah, Also si anak naga berbuat onar lagi. Namun alhamdulillah, Biksu Tong sudah menyiapkan sesuatu untuk menjinakkan Also kembali, merubahnya menjadi mode jinak dengan menancapkan 3 jarum ke tubuh Also, membuat kekuatannya menjadi terhalangi dan malah bisa membuatnya menjadi kuda lagi. Dan begitulah nasib Also yang gagal sehat. Ya haha. Ya Also, semoga kamu menjadi orang yang baik dan jangan berbuat jahat lagi ya, nanti kamu jadi kuda. Ya haha. Di suatu tempat, Biksu Tong dan kawan-kawan bertemu dengan kelompok Jinggang lagi. Tujuan mereka tetap sama, yaitu untuk membunuh Bailang. Jumlahnya saat ini lebih banyak dari yang kemarin, tetapi untungnya satu betina dari Jinggang tidak ikut campur hingga akhirnya Bailang mencoba menyelamatkan Biksu Tong, malah dia terlempar di rantai api yang semakin mengikat kuat jika terus melawan. Dan ketika Dewa Guan Yin hendak mengambil api penyucian, Biksu Tong berhasil keluar dari zona merah dan menantang Dewa Guan Yin adu jotos. Dewa Guan Yin tidak sadar bahwasanya rantai yang mengikat Bailang berhasil terlepaskan oleh seorang anak kecil. Siapakah dia? Dan ternyata anak kecil itu adalah jelmaan dari Buddha Rulai yang dia bertujuan untuk menyelamatkan Bailang dan Biksu Tong dari incaran Dewa Guan Yin. Dewa Guan Yin pun tidak terima atas perlakuan dari Buddha Rulai, sehingga Dewa Guan Yin menantang Buddha Rulai untuk adu jotos. Siapa saja yang satu kali pukulan kalah, dialah yang harus mengakui kekalahannya. Tentu saja dengan skill yang dimiliki oleh Buddha Rulai, cukup satu kali pukulan, Dewa Guan Yin pun akhirnya terlempar dan harus menahan kekalahan. Lalu Biksu Tong mengajak Bailang dan Also untuk pergi menemui suatu muridnya lagi yang bernama Baji di suatu tempat. Biksu Tong mengira bahwasanya Baji ini setelah pulang dari mencari kitab, dia akan menjadi raja untuk klannya. Tetapi apa yang terjadi? Di depannya dia melihat seseorang yang dipalak oleh preman-preman. Biksu Tong menjadi kaget bahwasanya yang dilempar itu adalah muridnya dahulu, yang kini malah menjadi gelandangan dan suka dikejar-kejar oleh orang lain. Biksu Tong pun mengajak Baji untuk pergi keluar menyelamatkan kakak seperguruannya, dan Baji pun menyetujui akan hal itu. Tetapi di tengah perjalanan Biksu Tong terkena panah oleh pasukan babi. Pasukan babi ini dipimpin oleh Raja Babi yang tujuannya untuk menghancurkan Biksu Tong dan kawan-kawannya supaya tidak sampai dalam perjalanan. Also pun tidak mampu menangani kekuatan dari Raja Babi ini meskipun dia sudah merubah bentuknya menjadi mode naga. Akhirnya Baji pun mempunyai keberanian untuk merebut senjatanya lagi dari si Raja Babi. Dengan sekuat tenaga, Baji pun berhasil merebut senjatanya lagi dan menjadi Zhu Baji sejati. Nama lain dari Zhu Baji itu sendiri adalah Yongli. Setelah Baji berhasil merebut senjata dan mendapatkan kekuatan sejatinya kembali, Baji dengan mudah mengalahkan Raja Babi dan membebaskan kaumnya dari kesengsaraan Raja Babi. Pukul kanan, pukul kiri, pukul kanan, pukul kiri, dan akhirnya mati. Di suatu ketika Baji merasa bersalah dan menangis. Dia adalah murid yang benar-benar sangat bodoh.
Sebelum Baji melanjutkan perjalanannya, dia ingin menemui istrinya untuk terakhir kalinya. Baji ingin berbicara bahwasanya aku sudah merelakanmu dan mengikhlaskanmu, maka aku minta satu hal, peluklah aku. Si istri pun mau dipeluk Baji, tapi Baji nakal, dia malah mencium payudaranya sehingga dia merasakan kepuasan. Di tengah perjalanannya, Bik Sutong dan kawan-kawan tidak sadar bahwasanya Wu Jing sudah mengawasi dari kejauhan. Bailang yang menyadari akan hal itu berusaha untuk menyadarkan Wu Jing kembali, tetapi Wu Jing tidak ingat sama sekali dengan siapa dirinya dan di mana dia berada. Mereka berdua pun saling baku hantam dengan Wu Jing. Bailang yang berharap Wu Jing sadar akan dirinya sendiri, tetapi malah dihantam dengan monster pasir ciptaan dari Wu Jing. Akhirnya Bailang pun mengaktifkan mode naganya kembali dan menembus pertahanan monster Wu Jing. Saking dahsyatnya kekuatan arwah naga Yuzong itu dan membuat Wu Jing terlempar sangat jauh, sehingga topeng kepala yang dipakai oleh Wu Jing dapat diambil oleh Bik Sutong. Sedangkan Also dan yang lainnya mati-matian melawan Dewa Timur dan anak buahnya. Hingga pada akhirnya Bailang tumbang karena melawan Dewa Timur. Also pun tak tinggal diam, dengan kekuatan naganya berusaha untuk mengalahkan Dewa Timur. Ya, meskipun Also dan Patkai bukan lawan tandingnya, mereka sebenarnya sudah berusaha yang terbaik. Sedangkan Bik Sutong dengan mantra jaran goyangnya berusaha keras agar supaya Wu Jing sadar dari pengaruh Dewa Timur. Tetapi usaha tersebut digagalkan Dewa Timur. Ah, malang nian nasib kau biksu. Dikira mantra jaran goyang biksu gagal, ternyata Wu Jing sudah sadar dan kini melawan balik Dewa Timur. Ya, meskipun Wu Jing tahu Dewa Timur bukanlah lawannya, ternyata ini hanya sebuah taktik tipuan supaya Dewa Timur lengah dan anak buahnya ditawan oleh Bailang dan kawan-kawan. Dan sampailah pada saatnya Bik Sutong bersama kawan-kawan sampai di dasar jurang tempat Sun Wukong disegel jiwanya. Di sini Bik Sutong menawarkan siapa yang bisa menyelam untuk meruntuhkan pilar raksasa yang menekan jiwa Wukong. Dikarenakan Baji dan Wu Jing tidak bisa berenang, Bailang pun menawarkan dirinya untuk menyelam ke dasar laut. Telah disadari, datanglah Raja Naga dan anaknya yang berusaha menggagalkan rencana Bik Sutong beserta muridnya. Tetapi Bik Sutong dengan pukulan Krisjonnya dapat menekan anak Raja Naga. Kemudian Also pun diperintah Bik Sutong untuk membantu Bailang di dasar laut. Dengan cepat Raja Naga mengeluarkan petir Chidori untuk menekan Bik Sutong, dan sekali pukul Bik Sutong terlempar ke laut. Wu Jing yang tahu gurunya tidak bisa berenang langsung mengeluarkan jurus pemotong gergaji untuk memotong kayu dan melemparkan pada gurunya untuk pijakan gurunya agar tidak tenggelam. Raja Naga berkata bahwa pilar raksasa yang dipasang bukan hanya untuk menekan kekuatan Wukong, tetapi juga menekan jiwanya Wukong agar tidak bisa dibangkitkan kembali. Beralih ke dasar laut, Bailang kesusahan untuk menghancurkan pilar-pilar raksasa tersebut. Bailang pun diajari Also untuk menghancurkan pilar ini butuh konsentrasi yang tenang. Ya, walaupun sedikit pamer, Also pun juga bisa menghancurkan pilar tersebut dengan mudah. Dengan cepat dan tenangnya, Bailang mampu menguasai teknik penghancur naga Yuzong. Dan Also pun dibuat kagum akan kekuatan Bailang. Setelah semua pilar runtuh, tinggal satu masalah lagi, yaitu mencabut pedang yang sangat kuat menekan jiwa Wukong. Tanpa mereka sadari, liciknya anak Raja Naga menusuk Also dari belakang. Tetapi Also bukanlah kaleng-kaleng yang mudah dikalahkan. Ya, Bailang pun disuruh fokus dalam pencabutan pedang api. Beralih ke daratan, ternyata Dewa Erlang datang membawa ribuan pasukannya, bertujuan agar Bik Sutong mau kembali ke kerajaan langit dan mengurungkan niatnya membebaskan muridnya Wukong. Tetapi Bik Sutong menolak tawaran Dewa Erlang dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Pastinya ini bukan hanya penolakan tetapi juga tantangan perang bagi Dewa Erlang. Bik Sutong yang dibantu muridnya yaitu Baji dan Wu Jing, mereka bertiga mengerahkan seluruh tenaga dan keringatnya untuk adu mekanik dengan Dewa Erlang. Terbukti Dewa Erlang begitu sakti mandraguna kayak anak malampir, sehingga Bik Sutong kewalahan menghadapi Dewa Erlang meskipun dibantu si babi Baji dan Wu Jing. Dewa Erlang pun menusukkan sate Madura ke dada Bik Sutong hingga tumpah darah. Di sela-sela keduanya adu mekanik, Dewa Erlang kaget karena jiwa Wukong sudah terlepas.
dan sambutan hangat Wukong yaitu dengan satu pukulan gempa Jakarta. Dikarenakan Wukong masih berbentuk jiwa, terpaksa Wukong meminjam raga Bailang untuk bertarung. Dalam sekejap, Wukong pun mengeluarkan jurus Kage Bunshin milik Naruto untuk mengalihkan perhatian Dewa Erlang, sehingga Wukong dapat menggunakan senjata tongkat ajaibnya. Gairah bertarung Wukong semakin menggila dikarenakan kebenciannya setelah dia dikhianati dan malah disegel di dasar laut tanpa adanya yang cantik-cantik. Tak mau kalah dengan Wukong, Dewa Erlang pun langsung masuk ke mode serius untuk melawan musuh bebuyutannya itu. Wukong yang terbang ke atas awan, akhirnya Wukong menampakkan wujud Hanoman si kera hitam keunguannya. Setelah menampakkan wujud keranya, Wukong meluncurkan pukulan gempa bumi ke arah Dewa Erlang. Tetapi Dewa Erlang yang sudah puasa 7 Senin 7 Kamis tak tinggal diam dan mengeluarkan jurus andalannya yaitu tusuk sate Madura untuk menerobos pertahanan Wukong. Dan yaps, jurus andalan dari Dewa Erlang ini dengan memakai tusuk sate Madura sukses gemilang hingga membuat Wukong tumbang kena mental. Ya udahlah bro, skip aja. Pada adegan ini kita disajikan dengan pertarungan maha dahsyat rombongan Biksu Tong melawan kakek naga. Keadaan semakin kacau ketika kakek naga turun langsung melawan rombongan Biksu Tong. Satu persatu murid Biksu Tong pun tumbang dibuatnya, dan tak ada satupun yang mampu mengimbangi amukan dari kakek naga ini. Dan meskipun Wujing mengeluarkan monster pasirnya, tetap saja dengan mudah dapat dipatahkan oleh kakek naga. Melihat murid-muridnya dapat dikalahkan oleh kakek naga dengan mudah, Biksu Tong pun dengan kekuatan overpowernya mencoba menyerang kakek naga ini. Tapi kakek naga ini merupakan guru dari Aurora sehingga Biksu Tong berubah menjadi es doger. Hanya tersisa Bailang dan Suyi, kakek naga pun berubah menjadi naga petir dan langsung mengarahkan serangannya ke Bailang. Bailang pun tersetrum aliran listrik PLN kakek naga ini dan tumbang kena mental. Di lain waktu, Wukong yang berada di alam arwah terkejut melihat banyaknya roh hitam yang bermunculan. Yang mereka incar adalah mengambil energi kehidupan milik Wukong. Cari gara-gara aja nih sama pendekar tongkat ajaib Wukong. Sekejap, arwah-arwah yang mencoba mengambil energi kehidupan Wukong dihancurkan Wukong berkeping-keping hingga lari ketakutan. Ternyata dari kejauhan Dewi Kematian mengawasi Wukong dan mengajak Wukong berjalan-jalan. Dewa Timur dan Dewa Barat yang saat ini bertemu dengan Buddha Rulai. Tanpa basa-basi dan banyak bacot, mereka langsung mengeluarkan jurus andalan masing-masing untuk mengalahkan Buddha Rulai. Dengan jurus andalan Dewa Timur dan jurus andalan Dewa Barat, mereka menggabungkan kekuatan untuk menumbangkan Buddha Rulai. Meskipun Buddha Rulai sudah mengeluarkan jurus pertahanan, tetapi tetap saja belum mampu menahan gabungan jurus dari kedua dewa tersebut. Belum cukup puas dengan serangan tadi, Dewa Barat mengeluarkan ajian petir jiwa hingga membentuk Susanoo botak rambut sisir ke belakang. Lah kok malah mirip sama Susanoo Madara ya dalam anime Naruto. Kemudian Raja Barat dengan Susanoo-nya melancarkan serangan dahsyat ke tubuh Buddha Rulai. Akan tetapi jika 1 versus 1, Buddha Rulai mampu membalikkan keadaan. Dengan sedikit sentuhan pukulan sang Buddha, Dewa Barat pun jatuh tersungkur. Dan meskipun berkali-kali Dewa Barat melancarkan serangannya, tetap saja serangan dari Dewa Barat dengan mudah dipatahkan oleh Buddha Rulai. Dewa Barat yang geram tak terima dengan kegagalannya, kini dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mengeluarkan jurus ayam geprek 10.000 cabai merah. Alhasil, serangan dari Dewa Barat cukup membuat Buddha Rulai hanya mampu bertahan dan tidak sanggup melawan. Akan tetapi hal ini menjadi keuntungan bagi Dewa Timur untuk melancarkan serangan maha dahsyatnya. Tidak disangka-sangka oleh Buddha Rulai, ternyata serangan terkuat dari Dewa Timur malah diarahkan ke Dewa Barat. Alhasil Dewa Timur mengantarkan Dewa Barat langsung pulang ke rahmatullah. Ternyata Dewa Timur sudah lama mengincar Dewa Barat agar tidak menjadi ancaman besar di kerajaan langit. Dewa Timur pun malah berterima kasih kepada Buddha Rulai karena sudah menahan serangan terkuat Dewa Barat. Kemudian Buddha Rulai berpamitan melanjutkan perjalanan, sedangkan Dewa Timur menunggu pasukan langit datang menjemput. Pada tayangan ini kita disajikan dengan rombongan Buddha Rulai bersama klan siluman kerbau yang mencari-cari sarang siluman Ratu Lebah untuk menyelamatkan Xiao Yi.
Dan ternyata kedatangan mereka sudah disambut oleh siluman Ratu Lebah. Dan dengan sombongnya Ratu Lebah berkata, "Ini adalah wilayah kekuasaanku, kalian semua akan mati di tanganku." Tak tinggal diam, Biksu Tong pun membacakan mantra jaran goyangnya agar bisa membuat para lebah tepar terlentang. Namun para lebah tak tinggal diam dan mencoba menggagalkan mantra jaran goyang dari Biksu Tong. Dengan cepat, Wujing, Patkai, Baelang, dan klan kerbau berusaha membuat pertahanan agar Biksu Tong bisa berkonsentrasi baca mantranya. Namun siluman Ratu Lebah malah dikagetkan dengan pingsannya salah satu pasukannya, dan dia baru menyadari bahwa ini efek dari mantra jaran goyang milik Biksu Tong. Lalu dalam sekejap beberapa pasukan lebah tumbang karena terkena sinar emas jaran goyang milik Biksu Tong. Dan klan kerbau pun merasakan energi mereka semakin cepat pulih dengan cepat dikarenakan mantra yang dibacakan oleh Biksu Tong tersebut. Tak mau kalah saing dengan Wujing, Baelang dengan arwah naga Yuzumnya membakar hangus para lebah betina. Begitu pula Patkai dan Raja Kerbau semakin bersemangat dalam pertempuran ini. Lantas Biksu Tong menyuruh Baelang untuk menemukan sisik Xiaoyi, dan benar saja Baelang berhasil menemukan sisik tersebut. Dan dalam pertempuran ini, rombongan Biksu Tong yang dibantu Raja Kerbau dapat memukul mundur para pasukan Ratu Lebah itu. Dengan dibantu energi kehidupan milik Biksu Tong, keganasan mereka semakin membara dan membuat pasukan Ratu Lebah harus pulang ke rahmatullah. Sedangkan duel maut balas dendam antara Raja Kerbau dan Ratu Lebah, sebenarnya Raja Kerbau lah yang menang telak atas Ratu Lebah. Tapi sayangnya, Perdana Menteri Raja Kerbau malah berkhianat dan membantu Ratu Lebah untuk balik melawan rajanya. Hal ini bukan hanya membuat Raja Kerbau kaget, seluruh pasukan kerbau dan rombongan Biksu Tong pun ikut heran dibuatnya. Ternyata Perdana Menteri Raja Kerbau sudah kong kali kong dengan Ratu Lebah dan dia mengincar posisi sebagai raja selanjutnya. Dasar memang pengkhianat, penjilat yang licik beraninya main belakang. Tanpa banyak bacot lagi, mereka berdua langsung adu mekanik. Meskipun serangan Perdana Menteri Raja Kerbau sangat kuat, terlihat dengan jelas bahwa Raja Kerbau lah yang lebih unggul dalam pertarungan mereka. Tapi tak disangka-sangka dari belakang Ratu Lebah menancapkan sengatan racunnya ke tubuh Raja Kerbau. Sakit, sungguh sakit hati ini. Sudah dikhianati, terkena racun pula. Saat Raja Kerbau terjatuh, dia teringat akan adiknya hingga membuatnya bangkit lagi dan berkata, "Aku tak akan mati semudah itu." Ratu Lebah pun kaget dibuatnya karena tidak ada satupun yang mampu bertahan dari racunnya itu. Ternyata serangan Xiaoyi bisa menawarkan racun Ratu Lebah. Lalu dengan cepat Raja Kerbau menyerang Ratu Lebah dan melemparkan tombak tepat di tubuh Ratu Lebah tersebut. Dan akhirnya Ratu Lebah tenang di neraka jahanam. Para pasukan lebah yang melihat ratunya terbunuh, mereka semua kabur dari Raja Kerbau dengan terbang cepat keluar dari lembah. Sedang asik-asiknya mereka merayakan kemenangan atas siluman lebah, Biksu Tong berjalan menghampiri Raja Kerbau yang kesakitan akibat racun Ratu Lebah. Dan kini Raja Kerbau malah dikuasai oleh roh yang jahat. Setengah sadar, Raja Kerbau meminta tolong pada Biksu Tong untuk membunuhnya agar tidak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Biksu Tong pun mencoba menyadarkan Raja Kerbau dengan mantranya yang sakti mandraguna. Dan terdengar Raja Kerbau memanggil nama Wukong. Kebenciannya terhadap Sun Wukong membuat efek dari roh jahat yang berada di tubuh Raja Kerbau itu semakin cepat menguasai dan mengendalikan seluruh tubuh Raja Kerbau. Saking kuatnya arwah kegelapan itu hingga membuat mantra Biksu Tong tidak berguna sama sekali. Satu pukulan pun melayang, untung aja cepat dihindari oleh Biksu Tong. Walaupun sambil menghindari serangan Raja Kerbau, Biksu Tong masih berusaha untuk menyadarkan Raja Kerbau. Tapi tetap saja Raja Kerbau tidak mampu mengendalikan tubuhnya, hingga Biksu Tong pun terpaksa harus menggunakan kekerasan. Tetapi Raja Kerbau malah semakin mengganas dan semakin kuat aura kejahatan yang menyelimuti Raja Kerbau. Tak menyerah dengan usahanya, tapi malah si Otong terlempar jauh dan langsung saja dong serbukan kerbau langsung diarahkan ke tubuh Otong. Dengan sangat terpaksa, Biksu Tong menggunakan jurus badang tangan seribunya untuk menumbangkan si kerbau. Sedangkan Wujing dan Patkai malah direpotkan dengan roh jahat yang keluar karena efek dari Raja Kerbau. Kemudian Baelang dan Also yang melihat Biksu Tong kewalahan, maka mereka berdua langsung membantu untuk mengalahkan Raja Kerbau.
Dengan cepat, Biksu Tong langsung merapakan mantra cerahan goyangnya lagi. Kemudian disusul oleh Also yang datang dengan wujud naga hijau mulia membantu menahan tubuh kerbau tersebut. Dengan begitu, Biksu Tong dapat melancarkan serangannya ke tubuh kerbau supaya Raja Kerbau sadar kembali akan dirinya. Dengan tayangan ini, kita diperlihatkan dengan ingatan Raja Kerbau tentang adiknya. Semakin lama dengan perlahan ingatan itu ditelan oleh kegelapan arwah roh jahat yang mengambil alih tubuh Raja Kerbau. Adik Raja Kerbau pun hanya bisa pasrah dan menangis karena kena mental, guys. Sedangkan di luar sana, Wu Jing, Pat Kai dan pasukan kerbau semakin kewalahan menghadapi arwah jahat yang tiada habisnya itu. Bai Lang dan Also pun juga sudah hampir mencapai batasnya. Tetapi dengan sekuat tenaga, mereka berusaha mati-matian untuk menahan Raja Kerbau. Dan terlihat lagi, sebelum kesadaran Raja Kerbau tentang adiknya yang hilang, muncullah cahaya kuning keemasan yang seolah-olah mengajak adik Raja Kerbau agar bisa keluar dari zona hitam tersebut. Kejadian ini sontak membuat adik Raja Kerbau memberontak ingin keluar. Dikarenakan benturan energi yang maha dahsyat, sampai-sampai Biksu Tong terlempar jauh ke belakang. Ternyata cahaya kuning keemasan itu adalah jelmaan Wukong yang membuat adik Raja Kerbau bangkit untuk keluar dari zona hitam. Tiba-tiba Raja Kerbau tubuhnya melayang ke udara dan meledak berubah menjadi perempuan. Dengan begitu, otomatis arwah roh jahat yang menyelimuti sebagian klan kerbau juga ikut hilang bersama hancurnya arwah roh jahat. Akhirnya beres juga anjir, kata si Pat Kai. Ternyata selama ini adik Raja Kerbau berubah menjadi Raja Kerbau dikarenakan kebenciannya terhadap Wukong yang terlalu mendalam. Alah, korban PHP. Pertempuran tadi membuat mereka semua sangat kelelahan dan memutuskan untuk balik kampung dulu. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa Xiao Yi juga berhasil ditemukan dari sarang lebah yang selama ini menjadi tawanan para siluman lebah. Kemudian datanglah Bai Lang menjelaskan bahwa semua siluman lebah saat ini sudah dikalahkan oleh mereka dengan bantuan dari klan kerbau. Beralih ke Biksu Tong yang saat ini sedang memberikan ramuan obat untuk adik kerbau agar luka-luka dari adik kerbau ini cepat sembuh kembali. Lalu saking rindunya dengan Wukong, adik kerbau menanyakannya kepada Biksu Tong apakah Wukong juga ikut kemari dan apakah Wukong masih hidup. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa temuilah Wukong nanti malam di Taman Gerbang Barat. Malam hari pun tiba, kemudian adik kerbau keluar ke Taman Gerbang Barat untuk menemui Wukong. Dan benar saja, Wukong ada di sana sedang menanti kedatangan adik kerbau. Lalu adik kerbau bertanya tentang kabar Wukong. Kemana saja selama ini? Kenapa lama sekali kau pergi meninggalkanku? Aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Wukong pun menjawab, maaf jika selama ini aku pergi terlalu lama. Aku dulu mempunyai tugas mengambil kitab suci dan menyerahkannya pada Raja Langit. Dan sekarang aku mendapatkan tugas lagi untuk mengembalikan api penyucian kepada Raja Langit. Kekacauan yang dialami klan kerbau adalah efek dari api penyucian itu. Dan jika tidak segera dikembalikan akan lebih parah lagi kekacauannya. Sambil menangis adik kerbau berkata, 16 tahun bukanlah waktu yang sebentar untukku. Aku tak mau kehilangan dirimu lagi. Izinkan aku ikut bersamamu kemanapun kamu pergi. Namun Wukong menolak permintaan adik kerbau dengan alasan, saat ini klan kerbau sedang kacau dan membutuhkan seorang pemimpin. Tunggulah aku sebentar lagi sampai aku menyelesaikan tugasku. Aku pasti akan kembali lagi padamu. Dalam sekejap mata Wukong pun pergi. Dan ternyata Wukong tadi bukanlah yang asli, melainkan Wu Jing yang menyamar menjadi Wukong atas perintah Biksu Tong. Biksu Tong terpaksa membohongi Putri Kerbau agar Putri Kerbau tidak patah semangat dan sanggup menjadi pemimpin yang baik untuk klannya. Meskipun dengan cara yang agak kasar, yaitu harus membohongi Putri Kerbau. Kali ini kita disajikan dengan kisah 16 tahun yang lalu saat Wukong menemani gurunya mencari kitab suci dan mampir ke tempat klan kerbau. Wukong dibuat heran dengan banyaknya hadiah yang dibawa klan kerbau. Ternyata hadiah ini adalah milik Raja Kerbau yang akan menikahi adik kerbaunya. Setelah Wukong tahu akan itu, Wukong langsung mencuri sekotak hadiah berisi nasi kucing dan mengajak guru beserta adiknya agar kabur dari klan kerbau secepatnya. Dan sekarang Biksu Tong pun pagi-pagi sekali mengajak muridnya melanjutkan perjalanan agar adik kerbau tidak tahu bahwa Wukong ada bersama mereka. Di dalam perjalanan, Also perlahan bertanya tentang api penyucian yang saat ini dibawa oleh Bai Lang. Sebenarnya, Also juga mengincar api penyucian itu atas dasar perintah dari Raja Naga yang menyandera adik perempuannya.
Meskipun kekuatan Also saat ini sudah meningkat, Also masih berpikir dua kali untuk secara terang-terangan merebut api penyucian dari tangan Bailang. Bahkan Also pun tidak menyadari bahwa saat ini api penyucian sudah berubah bentuk menjadi Xiao Yi. Sedangkan para dewa yang ada di Istana Langit saat ini sedang merencanakan sesuatu tentang api penyucian dan membicarakan tentang berkhianatnya Raja Timur terhadap Istana Langit. Tiba-tiba seisi penduduk Istana Langit dikagetkan dengan terdengarnya bunyi lonceng yang menjadi pertanda bahwa sudah bangkitnya sang Raja Penghancur Iblis Wukong. Bangke bener tuh monyet, bisa-bisanya dia bangkit lagi. Cerita ini sudah selesai ya guys, dan akan dilanjutkan part 2-nya.